Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 30 Juli 2020 kita akan membahas instalasi tenaga listrik satu fasa. Baik, apa sih yang kalian ketahui tentang instalasi tenaga listrik? Nah, ini instalasi tenaga listrik adalah pemasangan komponen-komponen peralatan listrik untuk melayani perubahan energi listrik menjadi tenaga mekanis dan tenaga kimia. Oke, baik. Selanjutnya, mengapa perlu mempelajari instalasi tenaga listrik? Karena pada saat merancang sebuah instalasi, baik instalasi penerangan maupun instalasi motor listrik, itu akan membutuhkan perhitungan daya, jumlah alat, jumlah bahan, dan lainnya untuk pendistribusian energi listrik agar energi listrik dapat dipenuhi dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian, seberapa penting kita mempelajari instalasi tenaga listrik ini? Jawabannya adalah sangat penting. Kenapa? Karena dengan mempelajari instalasi tenaga listrik ini, kita dapat lebih paham terkait dengan pemasangan komponen-komponen peralatan listrik yang kita gunakan untuk mendukung pemasangan, baik pemasangan instalasi listrik dan instalasi motor listrik. Sebelum kita masuk materi lebih lanjut, kita harus tahu dulu sejarah tentang tenaga listrik ini. Jadi pada tahun 1831, ketika Michael Faraday itu menemukan desain alat yang dijuluki cakram Faraday. Nah, ini contoh gambar dari cakram Faraday. Kemudian tahun 1882 ada tentang pusat pembangkitan tenaga listrik. Dimulai dengan beroperasinya pusat tenaga listrik itu yang pertama di kota London, Inggris, dan di Amerika. Kemudian kalau di Indonesia sendiri, sejarahnya itu pembangkit tenaga listrik itu mulai dari beroperasinya pusat tenaga listrik itu yang pertama di Gambir atau di Jakarta pada bulan Mei tahun 1897, kemudian berikut pada tahun 99-nya di Medan, kemudian tahun 1902-nya di Surakarta, 1906-nya di Bandung, Surabaya 1912, dan di Banjarmasin 1922. Ini contoh dari sistem tenaga listriknya. Kemudian, kalau dari secara umum, sistem tenaga listrik ini dibangun oleh 4 komponen. Yang pertama, pembangkit, yang kedua, transmisi, yang ketiga, distribusi, dan yang keempat adalah beban. Kemudian pada pembangkit atau pusat pembangkit listrik ini terdapat PLTU, PLTG, PLTGU, dan PLTA. Kemudian yang kedua adalah saluran transmisi. Saluran transmisi ini contohnya ada SUTET 500 kV, ada SUTET atau saluran tegangan tinggi 150 kV, dan lainnya. Kemudian pada saluran distribusi ada SUTM, ada SKTM, dan lainnya. Kemudian yang keempat ini ada beban atau pemakai konsumen. Nah, ini kita nih di sini nih yang keempat nih. Yang keempat gitu, ini beban. Kemudian sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik ini gunanya untuk apa? Untuk menunjang proses penyaluran energi listrik secara memadai. Nah, ini dibutuhkan sistem transmisi dan distribusi yang baik. Agar apa? Agar beban-beban yang tersebar mendapat kiriman daya listrik sesuai dengan kebutuhannya. Jadi dari hasil pembangkitan energi listrik ini yang melalui generator tadi itu menghasilkan sumber listrik 1 fasa dan 3 fasa. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang instalasi tenaga listrik yang 1 fasa. Nah, instalasi tenaga listrik 1 fasa ini atau instalasi listrik 1 fasa bekerja pada tegangan 220 volt. Nah, kenapa jenis instalasinya ini? Instalasi listrik 1 fasa itu apa sih? Nah, ini adalah jenis instalasi yang menggunakan 2 buah kawat penghantar berupa kawat berarus positif atau fasa dan 1 kawat penghantar untuk nol atau netral atau disebut kabel netral. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa
Yang dimaksud dengan instalasi tenaga listrik adalah tadi pemasangan komponen-komponen peralatan listrik untuk melayani perubahan energi listrik menjadi tenaga mekanis dan kimia. Menurut PUIL atau persyaratan umum instalasi listrik, syarat instalasi listrik tenaga itu ada 3. Yang pertama syarat ekonomis, yang kedua syarat keamanan, dan yang ketiga syarat keandalan. Pengertiannya bisa dibaca sendiri. Oke. Kemudian ada lagi klasifikasi keandalan beban. Ada beban yang memerlukan keandalan sangat tinggi. Kemudian ada beban yang memerlukan keandalan tinggi. Ada juga beban dengan keandalan biasa. Gitu. Jadi apabila aliran tidak terhenti, tidak begitu membahayakan dan merugikan. Hanya dia disebut beban dengan keandalan biasa. Kemudian klasifikasi keandalan beban ini juga dibagi menjadi mutu terjamin dan mudah diperluas. Oke, kemarin kita sudah mengerjakan tugasnya, disuruh gambar skema atau diagram blok instalasi tenaga listrik menurut PUIL 2000. Ini yang pertama. Nih di bagian sini A atau pengaman hubung pendek. Itu fungsinya apa? Fungsi dari sini adalah sebagai pengaman arus lebih pada satu sirkuit cabang yang mensuplai 2 motor. Jadi kalau nanti ada bebannya, jadi diamankan nih di sini. Tuh. Kemudian A2. Nih A2. A2 itu adalah SC atau sirkuit cabang. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menghantar rangkaian akhir yang mensuplai 2 motor atau lebih. Kemudian yang B, pengaman hubung singkat sirkuit motor. Fungsinya sebagai pengaman arus lebih. Nah, kemudian yang C, nih C, sarana pemutus. Fungsinya untuk apa? Sebagai sarana pemutus motor dari jaringan apabila akan dilakukan perbaikan pada motor. Nanti yang di D nih nanti ada pengendalinya, kemudian E-nya ada pengaman beban lebih, yang F-nya ini motor listrik, kemudian G-nya adalah grounding atau pembumian. Nah, selain PUIL itu kita ada juga ketentuan-ketentuannya, Kak. Nah, ketentuan tentang instalasi tenaga listrik ini ada di dokumen-dokumen berikut ini. Ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang ketenaga listrikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan. Kemudian ada juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik. Kemudian ada lagi yang E, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang usaha penunjang tenaga listrik. Kemudian tentang instalasi ketenaga listrikan ada di Peraturan Menteri. Tentang standarisasi, sertifikasi, dan akreditasi dalam lingkungan pertambangan dan energi ada juga di Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa saja contoh penerapan instalasi tenaga listrik satu fasa dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, pada di rumah tempat tinggal kita itu contohnya itu ada yang memerlukan instalasi tenaga listrik atau bebannya nanti itu ada lampu, kompor listrik, kipas, AC, dan lainnya. Yang peralatan listrik ini hanya menggunakan satu kabel fasa dan satu kabel netral yang menjadi sumber beban pada instalasi tenaga listrik satu fasa. Oke. Pertanyaan yang keduanya, syarat-syarat instalasi tenaga listrik itu ada 3. Sebutkan ketiga syaratnya. Nah, yang tadi tuh yang sudah kita bahas. Syarat-syarat menurut PUIL ada syarat ekonomis, syarat keamanan, serta syarat keandalan. Oke, sekarang kita masuk pada bahasan materi gambar kerja instalasi tenaga listrik satu fasa. Oke, jenis-jenis instalasi gambar listrik itu ada 3. Yang pertama ada gambar situasi. Nah, gambar situasi adalah gambar yang digunakan untuk menyatakan letak atau posisi bangunan yang akan dipasang instalasi listrik. Nah, jadi nih baru rancangannya aja nih gambar situasinya nih, mau naruh lampunya di mana, naruh saklarnya di mana gitu. Naruh stop kontaknya di mana.
Yang kedua, ada gambar diagram garis tunggal. Ini gambarnya udah mengimplementasikan gambar satu garis dari alat APP dan PHB utama gitu nih. Jadi dia sudah mulai dibagi-bagi nih, ada garis tunggalnya. Oke. Lanjut yang ketiga, gambar detail atau gambar rinciannya. Gambar yang mendeskripsikan lebih rinci seluruh instalasi listrik yang akan dipasang. Jadi ada fasanya, ada netralnya, itu dia lebih rinci, lebih dijelaskan lagi pada gambar ini. Oke, ini yang wajib dibaca, catatannya dilengkapi. Yang sudah lengkap, silakan mengirimkan foto hasil catatannya ke link yang ada di Teams atau Google Classroom. Ingat, perhatikan batas pengirimannya. Batas pengirimannya jam 10 malam ini. Kalau ada yang perlu ditanyakan lagi, silakan menghubungi saya di WhatsApp atau di komentar Teams dan Google Classroom. Baik, terima kasih atas perhatian pembahasan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.